yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru Hebat calon guru angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga nanti pemaparan tentang sosialisasi aset, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka acara kita dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Uni Mas Doa SPGMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan step-step di dalam pelatihan TGP Instansi betul-betul bisa menjadi wadah yang bagus, yang cukup signifikan dalam pengembangan kompetensi Bapak Ibu di kami berharap perawan ibu maupun anak-anak semuanya dalam membantu proses-proses pelatihan CGP agar bisa berjalan dengan baik, sukses, dan insya Allah komunitas kita SMA Negeri 1 Beringin juga akan terbentuk menjadi komunitas yang berbudaya belajar. Jadi bukan hanya yang belajar adalah anak-anak semuanya, tetapi komunitas kita baik Bapak Ibu guru maupun orang tua dan tokoh masyarakat seluruh komponen yang ada di dalam sekolahan maupun di luar sekolah itu menjadi komunitas pembelajar, sehingga institusi kita sebagai lembaga pendidikan betul-betul akan memiliki manfaat yang luas baik untuk internal maupun eksternal sekolah. Jadi selamat melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kami persilakan untuk komunitas CGP yang bertugas dapat melaksanakan dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar. Seperti itu kami akhiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu acara pemaparan sosialisasi mengenai kegiatan utama dalam tentang pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah objektif bulan apa saja? Pak Jadi mengumumkan selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Pada siang hari ini kami CGP akan memaparkan sedikit ilmu yang telah kami
modal manusia yang akan saya jelaskan. Di sini modal manusia adalah jelas ya, manusia, orang semua yang terlibat untuk terlibat dalam SMP 1 Beringin ini siapa saja. Nah, bisa kita ketahui bersama yang jelas itu ada guru, ada murid, ya, dan juga ada tokoh masyarakat sebagai komite, ada juga tokoh masyarakat ataupun rekan dari berbagai instansi, misalnya dari puskesmas, dari kecamatan. Nah, itu juga nantinya bisa membantu untuk mengembangkan apa yang kita buat atau tujuan dari SMP 1 Beringin. Ya, misalkan saja ketika ada kegiatan kita bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau yang ada di sekitar kita, itu bisa memanfaatkan seperti itu. Ini tokoh yaitu modal manusia. Jelas. Ya, untuk selanjutnya pemetaan modal atau aset individu ini ya, merupakan kegiatan menginventarisasi. Jadi nanti kita akan menginventariskan untuk mendata, memetakan bagaimana asetnya modal manusia ini bermanfaat, bagaimana strateginya. Nah, ini modal manusia ini bisa kita kelompokkan berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Misalnya seperti ini ada komunitas PJP. Nah, nanti potensinya apa bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan yang di sekolah. Misalkan juga ada di Beringin ini ada tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, kita bisa ajak untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Atau puskesmas yang kiranya memiliki program kerja seperti memberikan tablet vitamin dan besi untuk putri-putri yang ada di Beringin, itu bisa. Dari kecamatan misalkan ada pendataan KTA atau kartu tanda anak, ya, identitas anak itu seperti KTP. Nah, itu bisa saja dari instansi-instansi tersebut bekerja sama dengan kita, dan ini merupakan aset manusia yang bisa kita kerahkan kalau ya dari luar itu tergabung dalam organisasi komite sekolah. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Al-Kafir. Nah, itu namanya itu aset lingkungan ya, sosial dan lingkungan kesehatan. Jadi di lingkungan sini cocok untuk menanam anggrek. Ini cocok nggak waktu itu? Cocok kalau ada semua. Tanaman itu kalau diminati ya sudah bisa cocok. Kalau misalnya saya jadi mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami kurang lebihnya mengenai identifikasi wujud aset modal. Kebetulan kami mendapatkan aset sumber daya manusia di SMP Negeri
Beringin. Di SMP Negeri 1 Beringin yang pertama ada aset guru. Untuk guru kurang lebih total ada 47 guru terdiri dari kualifikasi pendidikannya. Yang pertama S1 kurang lebih dari 35, ada 35. Yang kedua dari S2 kurang lebih ada 12. Kemudian dari guru penggerak dari angkatan 5 kurang lebihnya ada 2. Dari angkatan 7 ada 4 orang. Angkatan 8 ada 1 dan angkatan 9 ada 2, sehingga total guru penggerak, calon guru penggerak ada 9 orang. Kemudian dari pegawai kurang lebih ada 7 dari tenaga pendidikan, dan dari tenaga administrasi ada 3 tenaga, sehingga totalnya kurang lebih ada 10. Kemudian dari siswa kelas 7 terdiri dari 288 peserta didik, kelas 8 terdiri dari 261 peserta didik, dan kelas 9 284, sehingga total jumlah siswa di SMP Negeri 1 Beringin kurang lebih 833 anak. Kemudian ada kepala sekolah sekaligus kepala sekolah penggerak, yaitu Ibu Mini Masroah, SPD MPG. Pengawas yaitu Bapak Asep Mintarto, SPD MPG. Kemudian komite kurang lebih ada 7 orang dan orang tua siswa. Begitu Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya memberikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu rekan guru ini sudah menyampaikan modal manusia yang dimiliki oleh SMP 1 Beringin. Itu banyak manusia-manusia atau orang-orang yang berpotensi ya, karena bunyinya adalah modal manusia ya, bermiliki potensi yang bisa kita gunakan, kita maksimalkan ya untuk mengembangkan SMP Negeri 1 Beringin agar tercapai visi-misinya. Ya, untuk yang lebih berhak menyampaikan adalah Ibu Kepala Sekolah yang mengetahui finansial yang ada di SMP Negeri 1 Beringin. Ibu, kami persilahkan. Terima kasih untuk modal finansial di sekolah kita. Sebenarnya kita semua sudah preso karena kita menerapkan pola keanggotaan, sehingga modal-modal finansial yang dimiliki oleh sekolah itu pada dasarnya untuk warga sekolah khususnya yang kita tahu itu saya ini juga sudah preso. Yang pertama kita memiliki sumber pendapatan tahunan yang berdasarkan pada variabel jumlah siswa, yaitu pos reguler, bantuan operasional sekolah reguler. Jadi setiap tahun kita akan menerima pos itu berdasarkan variabel jumlah siswa. Kemudian yang kedua, karena kita sudah 2 tahun ini menjadi sekolah penggerak, dan salah satu reward dari sekolah penggerak kita mendapatkan namanya pos kinerja. Untuk pos kinerja itu sudah ditetapkan dari pusat, dan insya Allah bertahun-tahun kita akan mendapatkan pos kinerja yang ketiga. Jadi untuk tahun pertama, tahun ajaran 2021-2022 kita mendapatkan pos kinerja sebesar 100 juta. Ditambah dengan bantuan modal, untuk modal itu buku teks siswa maupun buku pekan guru. Kemudian tahun kedua kita mendapat pos kinerja itu 70 juta, tapi belum termasuk mobil guru. Kemudian insya Allah nanti untuk tahun ajaran 2023-2024 ini nanti kita akan mendapatkan pos kinerja sebesar 35 juta. Jadi ini adalah untuk reward dari pesertaan kita sebagai sekolah penggerak. Dan saya kira finansial yang kita miliki baik pos reguler maupun pos kinerja itu sangat-sangat memberikan pengaruh besar pada kinerja dan performa sekolah, baik itu untuk proses pembelajaran secara langsung maupun sebagai modal untuk menguatkan aset-aset yang lain seperti aset SDM. Dengan finansial yang cukup, saya kira
secara langsung mungkin paguyuban tidak memberikan finansial langsung ke sekolah, tetapi melalui paguyuban itu bisa menghimpun satu kegiatan yang bisa mengefisienkan apa itu finansial sekolah. Misalkan kegiatan lapisan luasa itu di-handle oleh paguyuban, sehingga itu secara organisasi akan semakin sehat dalam hal finansialnya. Jadi aset finansial itu tidak semata-mata berapa uang yang dimiliki, tetapi juga potensi-potensi yang dimiliki sekolah itu akan menjadi aset potensial untuk mendukung finansial. Saya kira seperti itu. Jadi kalau dilihat asetnya apakah terhitung secara pasti, nah yang bisa pasti itu adalah dari bos reguler dan bos kinerja, tetapi yang sebagai